Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Cikgu di sini. Nah, hari ini Cikgu akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bagian kedua. Nah, kenapa video bagian kedua ini harus dibuat? Karena pada video bagian pertama, Cikgu menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tersebut menggunakan cara garis bilangan. Nah, cara garis bilangan tersebut tidak akan efektif digunakan apabila soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tersebut menggunakan angka yang besar. Nah, di sini Cikgu akan mencoba mencontohkan dan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat apabila angkanya dengan angka yang besar. Nah, perhatikan contoh. Misal, soal pertama. Negatif 19 ditambah negatif 20. Nah, perhatikan. Sama dengan titik-titik. Nah, pada penjumlahan, ya artinya kita menggabungkan. Ya, negatif 19 digabung dengan negatif 20. Tentu kalau dua bilangan negatif digabung, tentu bilangan negatifnya akan semakin banyak. Ya. Nah, jadi caranya kita jumlahkan ya angka 19 dan 20 tersebut. Nah, seperti ini. Nah, 9 ditambah 0, 9. Kemudian 1 ditambah 2, 3. Nah, hasilnya berarti adalah negatif 39. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau dua bilangan bulat yang digabung, bilangannya sama, misalnya negatif digabung dengan negatif, hasilnya akan tetap negatif. Nah, begitu juga kalau positif digabung dengan positif, hasilnya juga akan positif. Nah, berbeda hal apabila kalau soalnya itu yang akan dijumlahkan atau digabung bilangan positif dengan negatif. Nah, seperti contoh berikut. Misalnya negatif ya 28 ditambah dengan positif 36. Nah, apabila bilangan negatif digabungkan dengan bilangan positif, maka dia akan saling mengurangi. Jadi, kita lakukan kebalikan daripada operasi tambah ini. Nah, caranya adalah kita kurangkan. Kita kurangkan bilangan yang besar dengan yang kecil. Berarti yang besar adalah 36 dikurang 28. Ya. Oke, kita lakukan pengurangan dengan teknik meminjam. Berarti 6 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam pada 3. Ya. Ini tinggal 2. Di sini jadi 16. Karena kita pinjamnya adalah 1, yaitu puluhan. Nah, 16 dikurang 8. Hasilnya 8. 2 dikurang 2 habis. Nah, kita dapatkan hasilnya 8. Nah, 8 ini ya, untuk menentukan pada soalnya apakah dia positif atau negatif, perhatikan angka yang besar di antara dua ini. Nah, mana yang lebih besar, bilangan negatifnya atau bilangan positifnya? Nah, yang lebih besar adalah positif, ya. Makanya hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya adalah positif 8. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Jadi kalau dua bilangan bulat yang saling berbeda, misalnya satu negatif, satu positif digabungkan, dia akan saling mengurangi. Jadi kita lakukan operasi kebalikannya. Ya, kalau soalnya tambah, kita lakukan operasi kurang seperti ini. Nah, kita lanjut kembali pada contoh lain. Misalnya negatif 78 ditambah positif 26. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita kurangkan ya bilangan yang besar dengan yang kecil. Berarti 78 dikurang 26. Nah, 8 dikurang 6 dapat hasilnya 2. Kemudian 7 dikurang 2 dapat hasilnya 5. Nah, hasilnya 52. Nah, untuk hasil pada penjumlahan bilangan bulatnya ya, positif atau negatif, sama seperti tadi kita tentukan berdasarkan mana bilangan yang besar. Pada soal ini
Yang negatifnya 78, positifnya 26. Nah, yang lebih besar adalah negatif. Nah, maka hasilnya di sini adalah negatif 52. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau bisa kita lanjut lagi pada contoh pengurangan. Nah, misal ya, positif 18 dikurang negatif 20. Nah, perhatikan contoh. Nah, positif 18 dikurang negatif 20, ini bisa kita rubah menjadi, ya, ini kita ubah operasinya menjadi 18 ditambah 20. Hasilnya sama dengan positif 38. Nah, contoh lainnya, misalnya negatif 36 dikurang positif 18 sama dengan titik-titik. Oke. Nah, negatif 36 dikurang 18 berarti kita akan mengambil, ya. Kita akan mengambil, ya, bilangan positif dari negatif ini. Nah, kalau seperti ini dia akan menambah, ya, menambah. Berarti 36 ditambah 18 sama dengan, nah, jadinya hasilnya adalah negatif 54. Kita ke contoh lain. Misalnya, negatif 48 dikurang negatif 72. Nah, kalau kita menjumpai soal seperti ini, ya, ini bisa kita rubah operasinya menjadi operasi tambah. Karena kalau operasi kurang bertemu dengan negatif ini, bisa kita rubah menjadi operasi tambah. Nah, jadi kalau kita rubah, hasilnya menjadi negatif 48 ditambah positif 72. Karena negatifnya tadi sudah kita gabung dengan operasi kurang ini sehingga berubah menjadi operasi tambah. Nah, sekarang kita dapatkan negatif 48 ditambah positif 72. Nah, kalau kita menggabungkan, ya, kembali seperti contoh pada penjumlahan sebelumnya, apabila positif digabung dengan negatif ataupun negatif digabung dengan positif, dia akan saling mengurangi. Nah, kita kurangkan angka besarnya, 72 dikurang 48. Nah, kita kurang. Nah, 2 dikurang 8 tidak bisa, tentu kita meminjam pada si 7, ya. Jadi ini tinggal 6. Nah, ini menjadi 12. Nah, 12 dikurang 8 dapat 4. Kemudian 6 dikurang 4 dapat 2. Nah, hasilnya adalah 24. Nah, pada soal ini, untuk menentukan hasilnya positif atau negatif, lihat kedua bilangan ini. Ya, negatifnya 48, positifnya 72. Mana yang lebih besar? Nah, yang lebih besar adalah positif. Berarti hasilnya adalah positif 24. Oke, bisa dipahami kan? Nah, Bapak rasa beberapa contoh yang sudah Bapak berikan tadi cukup, ya. Bapak yakin kalian akan bisa menyelesaikan soal-soal operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Kuncinya adalah kalian rajin berlatih, ya, berlatih mengerjakan berbagai macam soal. Nah, Bapak rasa cukup sekian video Bapak, ya. Jangan lupa, ya, kalian subscribe dan share.